Oke, rekan-rekan, sebelum kita sama-sama mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah dan juga saat ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh menolong setiap kami agar kami boleh punya hati yang terbuka akan firman Tuhan. Dan kami semua juga boleh siap untuk dibentuk, untuk diajar melalui firman yang akan sama-sama kami renungkan pada hari ini. Tuhan tolong setiap kami, biarlah Roh Kudus yang boleh menyertai kami, pikiran dan hati kami boleh terfokus kepada firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Biarlah kami sama-sama boleh diajar dan sama-sama boleh belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih yang sudah melayani. Shalom. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya senang sekali, bersyukur dan berterima kasih juga untuk para pengurus dari Function yang sudah mengundang saya untuk boleh datang dan kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ya. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Yohana. Saya ini adalah alumni Saat juga sama seperti Ko Ivan. Tapi nggak pernah ketemu Ko Ivan ya sebenarnya waktu di Saat ya. Jadi sama-sama alumni Saat yang wisudanya masih termasuk baru tahun 2021. Jadi masih lumayan baru lah ya gitu kalau dibanding sama Ko Ivan kayaknya. Oke, saat ini saya pelayanannya sebagai ibu rumah tangga full time. Ya, sebelumnya saya pernah pelayanan di gereja, sebelum ini yang terakhir saya pelayanan di sekolah yang di dekat sini ya, kira-kira lah ya kalau ada yang tahu. Pokoknya sekolah apa ya di dekat sini, bukan Gloria ya, bukan sekolah ini ya. Oke, saya senang sekali boleh hadir saat ini. Dan izinkan saya boleh kali ya untuk survei sedikit supaya kenal teman-teman nih siapa yang kuliah, siapa yang kerja gitu ya. Nah boleh ya berkenan untuk angkat tangan aja gitu ya, angkat tangan. Rekan-rekan teman-teman yang sedang kuliah boleh angkat tangan. Jadi saya tahu gitu ya kira-kira berapa banyak yang sedang kuliah. Oh oke, thank you, turunkan tangannya lagi. Berarti yang kerja lebih banyak ya, yang kerja lebih banyak ya. Oke, iya, thank you. Ada yang kuliah sambil kerja kayaknya ya, gitu ya. Kayaknya tadi ada yang angkat tangan 2 kali. Oke, thank you teman-teman buat responnya. Terakhir, saya mau tanya, ada yang kuliah di bagian sipil atau kerja yang berhubungan tentang bangunan? Boleh angkat tangan? Saya nggak akan tanyain kok, saya nggak akan nanyain ya, cuma mau tahu aja. Oh oke, ada satu. Oke, satu aja ya. Oke, thank you. Karena mungkin nanti teman-teman yang kuliah di bidang sipil dan yang kerja di bagian bangunan-bangunan gitu ya akan cukup relate gitu dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengar hari ini. Nah teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab kita ya dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Kita akan membaca secara bergantian. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 17. Oke. Ya, boleh dari HP nggak apa-apa ya. Jadi kita semua bisa sama-sama membaca. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Saya akan baca ayat 10, nanti teman-teman semua baca ayat 11 dan kita akan bergantian seperti itu sampai ayatnya yang ke-17 ya. Oke, sudah ketemu ya. Kita akan mulai ya. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah teman-teman, saya punya seorang sahabat ya. Sahabat saya ini pernah tinggal di sebuah asrama dengan bangunan yang, boleh ke pointernya. Saya lupa bawa ya. Thank you. Ini arahnya kemana ya? Gak bisa. Boleh bantu di next aja ya. Jadi tinggal di sebuah bangunan, nah ini dia ya. Jadi sahabat saya ini pernah tinggal di sebuah bangunan yang memiliki retakan diagonal seperti ini. Nah, kalau misalnya dicari alasannya gitu ya, kenapa ya sebuah bangunan bisa sampai punya retakan diagonal, itu kalau Google, ya saya juga nggak tahu soalnya ya, saya nggak belajar soal itu. Kalau cari di Google tuh ada banyak teman-teman alasannya. Jadi bisa karena padatan tanahnya kurang bagus, bisa karena perubahan cuaca, bisa juga karena pengukuran bahannya tuh kurang pas gitu ya. Pokoknya ada banyak lah ya alasan-alasannya. Intinya tuh ada yang kurang dalam saat membangun bangunan tersebut. Nah retakan diagonal ini punya urgensi yang lebih gitu ya dibandingkan dengan retakan yang vertikal atau horizontal gitu ya. Kalau vertikal horizontal tahu ya, mungkin rekan-rekan sering lihat kali ya di rumah ya. Nah tapi retakan diagonal ini nih punya urgensi yang lebih karena kalau nggak ditangani dengan cepat, bangunan tuh bisa rubuh, benar ya? Ada yang kalau kuliah di sipil pasti ngerti ya, dan yang kerja bangunan gitu ya. Bangunan itu tuh akan rubuh sehingga harus cepat-cepat diselesaikan gitu ya, cepat-cepat ditindaklanjuti, diberesin nih supaya bangunan itu jangan sampai rubuh. Nah seperti halnya retakan diagonal ini, demikian juga kondisi jemaat Korintus di perikop yang kita baca ini gitu ya rekan-rekan. Jadi kalau teman-teman bisa baca sebenarnya dari pasal 1 gitu dan seterusnya, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya jemaat Korintus ini jemaat yang bisa dibilang cukup bermasalah gitu ya. Ada aja masalahnya yang terjadi di tengah jemaat ini. Dan itu juga yang akhirnya kalau saya mau gambarkan seperti retakan diagonal di bangunan. Ada retakan-retakan relasi di antara jemaat Korintus. Nah kalau misalnya kita mau lihat yang paling dekat aja ya. Kalau teman-teman lihat di dalam pasal yang ketiga aja, pasal yang ketiga. Itu ayat 1, sebelum ayat 1 ya, judul perikop yang paling awal itu adalah tentang perselisihan. Jadi kita udah lihat ya, waduh ini aja udah ngomongin tentang perselisihan. Maka ini udah jadi satu hal yang kita bisa lihat ini muncul retakan nih di antara jemaat Korintus yang dibangun oleh Tuhan. Nah penyebabnya tuh sebenarnya apa sih? Kenapa sampai ada retakan di tengah-tengah jemaat Korintus ini? Nah kita bisa lihat bahwa ada arah hati yang keliru ketika mereka memandang pelayanan para pemimpin yang melayani mereka. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau lihat lebih lanjut sebenarnya permasalahannya itu apa, ya di dalam perikop sebelumnya yang kalau misalnya teman-teman mau lihat di pasal 1 sampai 9, ayat 1 sampai 9, pasal 3 ayat 1 sampai 9. Itu dibilang bahwa mereka ini nih ada favoritisme terhadap rasul tertentu gitu ya. Jadi ada yang suka sama Apolos lah, ada yang suka Paulus begitu ya. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya nggak ada masalah ya kalau misalnya kita mungkin menyukai pemimpin atau menyukai hamba Tuhan tertentu. Tapi masalahnya adalah jemaat Korintus kemudian mulai saling menjatuhkan. Jadi mulai merasa, kamu sukanya sama Paulus ya, aku lo suka sama Apolos, dia lebih ini, dia lebih itu. Nah itu akhirnya mereka mulai saling menjatuhkan dan akhirnya kayak bikin kubu-kubu sendiri, kelompok-kelompok sendiri. Oh saya ini kelompoknya Apolos, saya ini kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Kefas begitu ya. Ada yang mulai muncul kelompok-kelompok itu. Nah disinilah yang kemudian akhirnya Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat Korintus ingin memulihkan keretakan ini ya, keretakan di dalam komunitas berjemaat. Supaya mereka tetap boleh kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada 2 poin paling tidak ya teman-teman yang kita bisa temukan di dalam tulisan Paulus dari perikop yang kita baca ini, dari ayat yang kita baca ini. Ya, yang nanti juga kita bisa lihat ada kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di masa kini. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah yang pertama, ini poin yang pertama ya, Kristus itu adalah fondasi dan para pemimpin atau kalau kita sebut sekarang hamba-hamba Tuhan itu adalah ahli bangunannya.
Nah rekan-rekan kalau tadi seperti yang saya bilang di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, Paulus tuh sedang menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dari jemaat Korintus. Salah satu permasalahan. Jadi sebenarnya banyak ya masalahnya, tapi salah satu permasalahan dari jemaat Korintus saat itu tentang pemimpin ini begitu ya, tentang pemimpin. Tapi yang menjadi dasar selain arah hati mereka yang salah tadi itu adalah karena mereka tuh gak dewasa gitu ya, kayak anak-anak gak sih? Ya kebayang ya, jadi kayak misalnya, iya aku sukanya ini, kamu gak suka ini, ya udah kita gak temenan gitu ya. Jadi kayak anak-anak. Nah mereka nih jadi seperti bukan orang-orang yang dewasa secara rohani. Itu yang kemudian juga dibahas di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ketika mereka saling menyatukan karena favoritisme itu, akhirnya mereka tuh ya udah gak lagi fokus di dalam melayani Tuhan. Akhirnya mereka lebih terfokus untuk membela pemimpinnya mereka. Nah ini yang kemudian Paulus tekankan gitu ya. Yang juga nanti kalau kita baca ini akan menjadi satu hal yang Paulus jelaskan, kenapa sih kamu jangan sampai seperti itu. Jadilah lebih dewasa, jangan kamu seperti anak-anak. Di dalam ayat 9 kalau misalnya rekan-rekan mau melihat, nah ini ya, Paulus kemudian menekankan seperti ini kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena kami ini saya besarin gitu ya, kami itu yang dimaksud oleh Paulus adalah para pemimpin, adalah kawan sekerja Allah. Kamu di sini adalah jemaat Korintus, adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah saya fokuskan di bangunan Allah nih ya, soalnya kenapa difokuskan di bangunan Allah? Karena nanti ini yang akan dibahas di dalam perikop yang tadi kita sudah baca ya, di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Nah rekan-rekan di dalam membangun sebuah bangunan itu gak mungkin kan ya orang itu kerja sendiri doang. Bangun dari awal nih kerja sendiri doang gitu, kayaknya gak mungkin. Apalagi kalau misalnya bangunan itu adalah bangunan yang besar. Nah konteks jemaat Korintus waktu itu, bayangkan di Korintus waktu itu ya. Saya gak tahu ada yang udah pernah ke Korintus zaman sekarang atau belum. Tapi zaman Korintus waktu itu bangunannya tuh bukan bangunan kecil-kecil gitu ya. Bangunannya tuh besar-besar, pilarnya tuh tinggi-tinggi. Jadi gak mungkin cuma satu orang kerjain semua itu sendiri. Jadi pasti akan butuh banyak orang untuk mengerjakan itu. Nah ini saya kasih contoh aja nih ya. Ini jadi salah satu bangunan yang katanya sih ya. Ini nih kota Korintus sekarang, tapi ya ini bangunan yang tersisa gitu. Teman-teman bisa bayangkan ya, bangunannya tuh tinggi-tinggi, temboknya tuh tebel-tebel gitu, bukan yang tipis-tipis gitu ya, bukan kayu juga. Jadi gak mungkin hanya satu orang yang mengerjakan dan tidak mungkin juga dalam waktu yang cepat. Jadi butuh waktu bertahun-tahun, entah berapa puluh tahun mungkin yang dibutuhkan untuk membuat satu bangunan itu jadi. Jadi karena waktu yang panjang itu bisa aja ya pekerjaannya itu udah berganti-ganti. Jadi mungkin ada yang udah pensiun, ada yang mungkin juga akhirnya meninggal di tengah-tengah pekerjaan gitu ya. Karena waktu yang panjang dan karena bangunan yang dibuat itu harus besar-besar. Nah gambar ketika Paulus memberikan gambaran tentang bangunan, itu sebenarnya Paulus juga sedang kasih gambaran gini loh. Nih ya, ketika bangun kamu nih jemaat Korintus, itu tuh bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Yang tidak mungkin juga Paulus sebagai hamba Tuhan itu bisa mengerjakannya seorang diri. Gitu ya, ketika Paulus memberikan gambaran tentang bangunan itu. Karena pasti akan ada orang-orang lain yang akan meneruskan pekerjaan membangun jemaat Korintus ini. Maka dari itu di ayatnya yang ke-10 Paulus mengatakan ada di dalam anugerah Allah yang tadi kita baca ya, di dalam anugerah Allah Paulus itu bisa menjadi orang yang meletakkan dasar dari bangunan itu. Dia jadi orang pertama yang meletakkan dasar bangunan itu, orang pertama yang memberitakan Injil dan membentuk jemaat Korintus. Tapi pasti akan ada orang-orang lainnya yang akan membangun lagi di atasnya. Paulus tuh gak akan sendirian begitu ya, gak akan mungkin sendirian membangun jemaat Korintus. Nah, kalau tujuan pemimpin ini juga sama dengan Paulus, apalagi itu lebih bagus lagi begitu ya. Kalau emang tujuannya untuk memuliakan Allah, untuk membangun jemaat Korintus lebih kuat di dalam Kristus, kenapa enggak gitu ya. Makanya Paulus bahkan menekankan gak apa-apa ada pemimpin-pemimpin yang lain untuk membangun jemaat Korintus ini. Tapi Paulus juga tidak hanya selesai sampai membahas tentang adanya pemimpin-pemimpin lain tuh gak apa-apa gitu ya. Paulus membicarakan tentang hal yang lebih esensial teman-teman. Apa sih? Tentang Kristus yang udah membuat fondasi itu terlebih dahulu. Nah di dalam ayatnya yang ke-11 kita bisa lihat Paulus itu kasih tahu.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam kata memperhatikan ya, kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 10 yang kata-kata terakhir, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Kata memperhatikan ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya pakai, terjemahan NIV ya, itu pakai kata should be careful. Jadi harus berhati-hati. Apa sih maksudnya harus berhati-hati? Ketika para pemimpin ini mau membangun jemaat Korintus gitu ya, membangun terus jemaat Korintus, ini harus mengikuti batasan yang ada. Apa sih yang menjadi batasannya teman-teman? Batasannya itu adalah Injil itu sendiri, Injil Yesus Kristus. Nah, menyambung dengan apa yang Paulus katakan di dalam pasal ketiga di awal gitu ya, tentang kedewasaan rohani dari jemaat Korintus, kita bisa lihat bahwa kedewasaan seorang Kristen itu bisa dilihat ketika berelasi dengan jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka memandang pelayanan hamba Tuhan, bagaimana mereka memandang pelayanan sesamanya, itu kita bisa lihat, oh ini jemaat yang dewasa atau tidak. Seseorang yang dewasa rohani itu akan tahu bahwa hal esensial yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan dan juga rekan-rekan pelayanan yang lain itu adalah kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus. Dengan begitu, kalau misalnya nih ya, teman-teman atau misalnya jemaat-jemaat lah ya, ini secara umum jemaat Korintus, bertemu dengan hamba Tuhan yang punya karakteristik yang berbeda, kemudian juga mungkin cara menyelesaikan masalah yang berbeda, mereka tuh akan dimampukan untuk bisa menghargai pelayanan hamba Tuhan itu dan bahkan sesamanya. Selama memang sama-sama memuliakan Kristus dan ada di dalam batasan Injil Yesus Kristus. Makanya ini juga yang pasti berpengaruh terhadap bagaimana jemaat itu memposisikan diri di dalam gereja. Mereka nggak akan kemudian bikin kubu-kubu seperti jemaat Korintus gitu ya, yang bikin kubu-kubu di dalam gereja. Mereka itu pasti akan bersatu mendukung pelayanan dari hamba Tuhan dan juga rekan-rekan sepelayanannya. Karena sama-sama didirikan di atas fondasi Yesus Kristus itu tadi. Nah, berarti apa nih sekarang implikasinya buat kita sekarang ya? Saya pengen tanya, ini gak harus dijawab sendiri-sendiri ya teman-teman. Tadi saya dikasih tahu kalau dijawab sendiri-sendiri nanti nggak dijawab gitu ya. Oke, jadi ini saya mau tanya, jawab dalam hati aja ya, jawab dalam hati aja ya. Kira-kira apa sih teman-teman yang membuat sekarang teman-teman ini datang ke dalam komunitas function ini? Ya jawab dalam hati aja, jawab dalam hati aja ya. Karena nanti kalau ditunjuk satu-satu nggak ada yang jawab ya. Oke, nah apakah, saya pengen tahu ya, apakah siapa tahu nanti ada yang ngangguk-ngangguk gitu ya, nanti saya kasih tahu, ada yang ngangguk-ngangguk kok gitu ya. Apakah misalnya nih ya, karena pembinanya tuh kok Ivan, jadi saya mau datang ke komunitas ini gitu. Oh nggak ada kok, nggak ada yang ngangguk-ngangguk kok, nggak ada. Ya. Atau kalau misalnya ya teman-teman ya, ini kalau misalnya pembinanya diganti, masih mau nggak datang ke komunitas ini kira-kira? Gitu ya. Nggak tahu sih ya teman-teman pernah mikir hal ini atau enggak. Atau misalnya lebih besar lagi teman-teman ya, ini lebih besar lagi. Kenapa sih teman-teman datang ke gereja ini, ke GKA Gloria Pacar? Kan masih ada banyak GKA yang lain, kan masih ada banyak gereja-gereja yang lain juga. Tapi kenapa kemudian teman-teman mau datang ke gereja ini? Nah teman-teman, alasan yang ada di dalam hati teman-teman itu ya, atau mungkin ada yang masih bingung, apa ya, nggak pernah mikirin juga sih gitu ya. Ya karena ikut orang tua aja sih, atau misalnya ya karena rumahnya deket aja sih gitu ya. Ya itu simpel banget sih teman-teman, saya juga nggak bisa menyalahkan alasan-alasan itu ya. Tapi saya mau ajak kita boleh memikirkan lebih dalam ya teman-teman, kenapa sih teman-teman mau ada di dalam komunitas ini. Gitu. Nah saya nggak tahu apakah di antara teman-teman pernah ketemu sama orang yang ini jemaat gereja tertentu lah ya, saya nggak tahu ada. Saya berharap di sini nggak ada yang seperti itu ya. Tapi pernah nggak sih teman-teman ketemu sama jemaat gereja tertentu yang kemudian tuh cinta banget sama gerejanya, sampai orang-orang yang datang ke gerejanya tuh kayak dianggap musuh gitu ya. Ada yang mungkin pernah ketemu? Saya sih gak pernah ya, tapi mungkin ya teman-teman ada beberapa oknum, saya akan bilang itu oknum aja ya, yang seperti itu kali ya. Kalau misalnya kamu nggak ikut ke gereja saya, kamu tuh kayak kamu tuh mungkin sesat atau apa gitu ya. Itu ekstrim banget sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang sampai seperti itu ya, benar-benar itu menyedihkan banget sih teman-teman. Kita bisa lihat kalau apa yang mendasari dia ketika bergereja itu ya jelas bukan Tuhan gitu ya. Dia lebih ke ya
suka ya mungkin karena dia dilayani, karena dia mungkin di situ diperhatikan sehingga dia akhirnya suka dengan komunitas itu. Tapi malah menjatuhkan komunitas yang lain atau menjatuhkan gereja yang lain. Jelas itu bukan yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus, teman-teman. Gitu ya. Kita tahu di sini, kita belajar di sini bahwa gak seperti itu, teman-teman. Boleh banget kok kalau teman-teman ada yang cinta banget sama komunitas Fengxian ini ya, teman-teman. Boleh banget. Tapi jangan kemudian jadi menjatuhkan komunitas yang lain juga. Karena kita ini adalah sama-sama tubuh Kristus dan sama-sama dibangun di atas fondasi Kristus itu sendiri. Nah, jujur nih ya, teman-teman ya, saya sendiri, teman-teman. Ini ngomongin diri saya aja ya. Saya sendiri sebenarnya waktu mempersiapkan bagian ini nih agak kayak tergelitik begitu ya. Kenapa? Saya nggak sampai ekstrim ya teman-teman ya, nggak yang sampai kayak karena cinta sama komunitas terus merasa orang-orang di luar komunitas saya tuh lebih jelek gitu, enggak. Tapi saya pernah ada di dalam satu komunitas yang saya tuh seneng banget, saya tuh nyaman banget tinggal di komunitas itu gitu ya. Tapi setelah itu saya keluar gitu kan ya dari komunitas itu dan kemudian saya kan pelayanan ya. Nah saya pernah pelayanan di gereja dan pelayanan di luar gereja ya. Pernah pelayanan di gereja dan pelayanan di luar gereja. Nah ketika pelayanan di luar gereja itu lebih enak ya buat saya jujur aja gitu ya. Karena saya kan gak terikat ya sama gereja ya. Jadi saya nih bisa nih mau ke gereja mana aja boleh dong gitu ya. Karena kan saya gak terikat sama gereja lagi. Tapi akhirnya tuh saya jadi ini ya, ada kecenderungan ngelihat pengkhotbahnya siapa sih, coba lihat di gereja ini pengkhotbahnya siapa sih gitu ya. Coba di gereja ini pengkhotbahnya siapa. Saya ada gereja sendiri ya teman-teman, saya ada gereja sendiri. Cuman kadang tuh kalau di gereja saya tuh, ada yang khotbah dia ya, aduh kok kayaknya mendingan ke gereja lain ya gitu. Ada tuh teman-teman ya, jujur saya masih ada. Jadi ini pergumulan yang real teman-teman ya. Masih ada yang seperti itu, tapi saya bukan kemudian abis itu jadi ini ya, lebih memfavoritkan pengkhotbah siapa gitu, bukan gitu ya. Tapi saya sadar bahwa itu bukan hal yang baik dan jangan dicontoh ya teman-teman ya, jangan dicontoh. Tapi saya sadar bahwa ada bibit-bibit pemikiran saya tuh lebih ngelihat siapa sih yang khotbah dibanding gerejanya. Saya tuh lebih ngelihat kayak saya pengen cari yang bisa memuaskan saya deh dengan firman Tuhannya daripada saya memikirkan untuk membangun komunitas itu. Gitu ya. Itu saya menyadari setelah saya melepas pelayanan di gereja. Jadi kalau dulu di gereja kan kita memang harus tekun ya membangun komunitas dalam gereja gitu sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi karena setelah itu saya di sekolah, kemudian saya bisa memilih gereja saya sendiri begitu. Itu ada pemikiran seperti itu teman-teman, harus diakui. Dan ini adalah pergumulan yang real. Makanya saya juga nggak menyalahkan gitu ya kalau teman-teman memang menggumuli hal ini. Tapi ingat teman-teman, sekali lagi yang ini yang perlu kita ingat ya, Kristus itu adalah fondasinya teman-teman. Jangan sampai ketika kita berkomunitas, kemudian kita membuat batasan yang akhirnya kita sendiri gak bisa bertumbuh dalam komunitas itu. Dan lebih parah lagi, kita bisa membuat orang lain gak bertumbuh dalam komunitas itu karena batasan-batasan yang kita buat itu. Nah ini yang jangan sampai terjadi teman-teman di tengah komunitas kita. Kita terus sama-sama ingat bahwa ya Kristus ini yang jadi fondasi kita ketika kita berkomunitas dan bukan cuma berkomunitas ya, tapi juga ketika kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Nah ini adalah poin yang pertama ya teman-teman ya, semoga ingat ya, ingat soal yang merah ini aja ya. Ini poin yang pertama kita, Kristus adalah fondasinya. Nah ini poin yang kedua dan jadi poin yang terakhir. Kita juga lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa ketahanan bangunan itu adalah bukti kualitas pelayanan dari para ahli bangunan. Ya, jadi bangunan itu kan tadi kita udah bilang bangunan itu adalah jemaat dan para ahli bangunannya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Nah kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12 kemudian sampai seterusnya gitu ya teman-teman ya. Paulus itu lagi bicara tentang bahan bangunan ya, kayak ini bahan bangunan di masa itu ya teman-teman. Kalau di masa itu wajar membangun sebuah bangunan dari emas, perak gitu itu wajar. Ya karena kayak bangun bait Allah gitu kan pakai bahan-bahannya dari emas begitu ya. Kalau sekarang kayaknya jarang ya ada yang bangun bangunan itu tuh dari bahan-bahan emas. Tapi kita bisa lihat ada emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Itu bahan-bahan yang saat itu wajar untuk membangun sebuah bangunan. Nah, ketika Paulus lagi bicara tentang bahan-bahan ini, di dalam beberapa komentar yang saya baca ketika saya mempersiapkan, ini sebenarnya sedang menggemakan ayat di dalam perjanjian lama yaitu Maleakhi pasal 3 dan 4. Di dalam Maleakhi itu juga sama-sama sedang
meramalkan begitu ya istilahnya, meramalkan Tuhan itu tuh akan datang ke bait suci di akhir zaman dan akan memurnikan para imam, kalau kita bisa bilang ya para hamba Tuhan itu di bait suci dengan api seperti perak dan emas, kemudian membakar setiap pelaku kejahatan seperti jerami dan kayu dan ranting-ranting pohon. Itu kalau teman-teman mau lihat di dalam Malayaki 3 ayat 2 dan 3, Malayaki 4 ayat 1 gitu ya, itu kalimat-kalimat itu dipakai oleh Malayaki. Dan kemudian Paulus juga menuliskan yang sama di dalam ayat ini, ayat 12 ya kalau kita bisa lihat. Dan juga Paulus juga bicara tentang yaitu penghakiman. Penghakiman yang juga sama-sama menggunakan api. Ya kalau dilihat di dalam ayat yang ke 13, kemudian 15 gitu ya, lebih jelas lagi. Kalau pekerjaan itu terbakar, ia menderita kerugian begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada kondisi di mana Tuhan itu pasti akan menguji ketahanan bangunan, ketahanan iman dari jemaat-jemaat itu untuk melihat kualitas dari pelayanan si hamba-hamba Tuhan itu. Begitu ya. Nah, maka kita bisa lihat bangunan yang didirikan di atas fondasi yang benar itu pasti bertahan di tengah pembakaran atau pemurnian yang dikerjakan oleh Allah. Sementara bangunan yang enggak dibangun di atas fondasi yang benar itu pasti akan hancur ketika pembakaran atau pemurnian itu sedang dilakukan. Maka kita lihat, kita bisa menilai benar atau tidak pekerjaan seorang hamba Tuhan itu, ya kita lihat seberapa besar ketahanan jemaat di dalam iman kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita lihat ya, kalau pekerjaan seorang hamba Tuhan itu justru menimbulkan pertikaian di antara jemaat, justru menimbulkan perpecahan di dalam komunitas, maka kita boleh banget teman-teman mempertanyakan sebenarnya hamba-hamba Tuhan ini melayani dengan fondasi yang benar atau tidak. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman supaya tidak membebani para hamba Tuhan, kita juga perlu mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita melayani rekan-rekan kita, ketika kita hidup sebagai orang-orang Kristen di tengah pekerjaan kita, di tengah kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita itu sudah membawa persatuan gak sih sebenarnya di tengah-tengah komunitas kita? Atau justru malah kita ini nih jadi biang perpecahan. Nah itu pun bisa, kita juga perlu periksa diri kita begitu ya. Nah kita ini dikasih Tuhan juga kesempatan untuk boleh melayani Tuhan ketika ada di komunitas. Ini kita misalnya ngomongin di komunitas gereja ya teman-teman ya. Kita adalah orang-orang yang juga dikasih anugerah Tuhan bisa melayani di dalam komunitas ini. Maka kita perlu sekali untuk periksa diri kita dan bertanya juga gitu ya. Karena kalau misalnya, oh ya ini kayaknya kok ngomongin soal hamba Tuhan aja gitu ya. Kok Ivan deh jadi berat sebelah gitu ya. Kok ini jadi khotbahin soal hamba Tuhan aja terus. Tapi ini juga tentang diri kita masing-masing. Kita sendiri juga adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk bisa melayani ya bukan di gereja tapi juga di lingkungan kita berada saat ini. Nah teman-teman pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ini bisa menjadi satu poin pertanyaan, apakah kita sudah menjadi pemersatu di tengah-tengah komunitas kita. Ketika kita bisa mengasihi rekan-rekan sesama kita di lingkungan kita, di luar kita, berarti harusnya di dalam komunitas ini teman-teman juga bisa saling mengasihi. Mungkin gak berarti harus saling mengasihi itu, oh ya saya harus akrab sama dia, saya harus dekat sama dia. Enggak gitu ya teman-teman ya, enggak kayak gitu. Tapi setidaknya ya kita gak kemudian saling menjelekkan begitu ya. Sama seperti yang tadi jemaat Korintus lakukan, saling menjelekkan, enggak gitu ya. Tapi kita boleh sama-sama bekerja bersama dalam satu komunitas ini membangun tubuh Kristus. Sama-sama saling mengasihi, sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Karena ini yang kemudian juga kita lihat jadi perintah Kristus juga di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya yakin teman-teman juga tahu ya ayat ini ya. Karena Kristus kasih perintah untuk kita saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang itu akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Maka kita juga kalau kita di dalam komunitas ini boleh saling mengasihi, orang-orang di luar komunitas kita pun bisa melihat, oh ya ini loh anak-anak Tuhan, ini loh orang Kristen, ini loh RFS tadi gitu ya, panggilan kalian ya. Jadi ini loh komunitas-komunitas, anak-anak di dalam komunitas yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan bentuk. Nah kalau gitu sekarang sebagai jemaat apa ya yang jadi tugas kita gitu ya kan, kalau misalnya kita lihat oh ketahanan bangunan itu kualitasnya
hamba Tuhan. Berarti hamba Tuhannya nih ya yang harus kerja untuk mempertahankan gitu ya bangunan itu. Gimana caranya supaya jemaat-jemaatnya itu kuat di dalam imannya. Tapi terus apa dong tugas kita gitu ya. Tugas hamba Tuhan udah jelas banget. Terus tugas jemaatnya apa dong gitu ya. Jelas teman-teman, kita nggak kemudian gini ya, oh ini karena ngelihat kualitas pelayanannya nih ya, nilai benar atau tidaknya itu dari seberapa tahan jemaat dalam iman. Berarti kalau jemaatnya nggak tahan dalam iman, hamba Tuhan yang salah gitu ya. Terus akhirnya cari-cari kesalahan hamba Tuhan gitu ya, terus dikritik-kritik hamba Tuhannya gitu. Enggak itu ya teman-teman ya tugas kita. Tugas jemaat itu adalah untuk bisa secara kritis tapi juga dengan kasih gitu ya. Menilai hamba-hamba Tuhan itu seperti apa. Kalau kita lihat Paulus itu meminta jemaat Korintus untuk jadi orang Kristen yang dewasa. Yang artinya juga mawas diri dan atentif terhadap orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Karena ya mungkin aja, sangat mungkin untuk muncul orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan tapi kemudian justru mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Maka jemaat itu boleh untuk menguji pekerjaan setiap pemimpin apakah sudah sesuai dengan Injil Kristus atau justru malah mereka membuat agenda-agenda mereka sendiri. Nah, ini adalah sebuah kebenaran yang relevan bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini teman-teman. Karena kenapa? Hidup kita itu enggak berbeda jauh dengan jemaat Korintus. Maka kita juga perlu sebuah kesadaran gitu ya, discernment untuk bisa menghadapi tantangan ketika berkomunitas dengan saudara seiman kita. Kita bisa untuk memeriksa diri kita, apakah sebenarnya pelayanan dan cara hidup kita itu sudah ditaruh di atas fondasi Kristus atau sebenarnya belum, masih di dalam fondasi-fondasi yang mungkin kita hidupi karena quote-quote yang bagus gitu ya, atau karena lingkungan di sekitar kita yang kasih tahu seperti itu. Sudahkah kita hidup di dalam batasan Injil Kristus itu sendiri? Karena teman-teman jujur, harus diakui teman-teman ya, di dalam kehidupan berkomunitas ini, khususnya di dalam gereja, seringkali kita itu menetapkan aturan-aturan tertentu yang kemudian bisa jadi batu sandungan untuk satu sama lain. Akhirnya mungkin ada beberapa teman-teman yang jadi malas untuk pelayanan gitu ya, karena aduh males deh kalau sama orang itu dia gini gitu ya. Nah itu yang malah mungkin jadi batu sandungan dan akhirnya keretakan kecil itu tuh mulai muncul di tengah komunitas ini gitu ya. Atau bahkan bisa sampai ekstrimnya muncul kubu-kubu di dalam gereja. Nah saya sangat berharap dan berdoa ya supaya komunitas ini nggak sampai seperti itu. Nah sekali lagi teman-teman ya, beban ini untuk membangun kesatuan di dalam komunitas Kristus ini nggak hanya ditanggung oleh para hamba Tuhan. Tapi kita juga teman-teman sebagai jemaat punya andil gitu ya, karena teman-teman itu juga adalah bagian dari komunitas itu sendiri. Apakah kita sudah membangun iman sesama kita dengan Kristus sebagai fondasinya. Jadi kita sendiri juga andil loh untuk membangun iman sesama kita ya. Jadi bukan cuma hamba Tuhan yang punya andil untuk membangun iman jemaatnya. Nah bersyukur teman-teman karena setiap kita anak-anak Tuhan kita ini dikasih tahu satu kebenaran melalui karya salib Kristus. Kita bisa lihat bahwa ketika Kristus jadi fondasi hidup kita, maka kita tuh punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang mungkin ya tadi tadi WL-nya juga udah kasih tahu gitu ya. Di antara kita pasti punya pergumulan lah gitu ya, pergumulan hidup yang teman-teman mungkin gak bisa ceritain ke orang-orang lain, yang bahkan mungkin kita merasa kayaknya Tuhan juga gak ngerti deh gitu ya pergumulan kita. Kita mungkin bisa sampai merasa seperti itu. Tapi teman-teman balik lagi ketika kita ingat karya salib Kristus, Kristus yang sudah mau mati untuk menebus dosa kita dan menyatakan dengan begitu nyata kasihnya kepada kita nggak bisa sebenarnya memungkiri fakta bahwa ya Kristus itu mengasihi kita kok. Gitu ya. Gak ada kasih yang sejati yang bisa datang dari orang, dari manusia, dari orang tua, dari teman-teman, dari sahabat kita, dari saudara kita. Semurni kasih Kristus kepada kita. Terlalu banyak hal yang menghalangi kita untuk juga kita sendiri bahkan gak bisa untuk mengasihi diri kita sendiri. Maka teman-teman anugerah yang besar sekali kalau Kristus itu hadir di dalam hidup kita dan menunjukkan ada fondasi kehidupan Kristen di mana kita itu bisa bertahan di tengah badai apapun. Yaitu Kristus itu sendiri. Dan bahkan dengan fondasi ini kita dimampukan untuk bisa hidup berkomunitas. Jaminan kebenaran dan kehidupan dalam Kristus ini melebihi segala hal yang hamba-hamba Tuhan atau bahkan orang-orang Kristen di sekitar kita dapat lakukan.
Oleh sebab itu teman-teman, ketika saat ini kita bisa datang beribadah, kita bisa berdoa, bersekutu kepada Tuhan secara pribadi maupun komunal, kita dapat melayani ataupun dilayani, itu semua adalah karya Kristus yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan karena itu juga dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kita yang masih kuliah gitu ya, mengerjakan tugas, kerja kelompok dan semuanya, kita harusnya memberikan seluruh fokus kepada Kristus dan hanya dari Dialah kita bisa mendapatkan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Nah hari ini teman-teman setelah tahu akan hal ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman merenungkan kembali. Apa sih teman-teman yang jadi impiannya teman-teman? Apa sih yang jadi resolusinya teman-teman? Ini masih 12 hari ya, 12 hari tahun 2025. Masih sangat baru dan mungkin ada banyak di antara teman-teman juga yang bikin resolusi tahun ini mau seperti apa. Nah pertanyaannya, resolusi teman-teman itu udah fokus sama Kristus belum sih? Sudahkah impian dan resolusi teman-teman itu kemudian dibangun di atas fondasi yang tepat yaitu Kristus? Nah kalau misalnya belum nih ya teman-teman, mau gak sih hari ini yuk kita pikirkan kembali, kita pikirkan ulang, kita evaluasi ulang apa yang jadi impian teman-teman, apa yang jadi resolusi teman-teman. Mari kita ambil komitmen untuk di setiap waktu kehidupan kita, kita mau melihat kepada Kristus. Karena Dia yang jadi dasar kehidupan kita. Termasuk juga di dalam berkomunitas. Pernah gak sih teman-teman masukin resolusinya teman-teman gitu ya. Kemudian ada masuk tentang komunitas teman-teman. Entah teman-teman pengen pelayanan, entah teman-teman pengen bawa orang untuk datang gitu ya di dalam komunitas ini, entah teman-teman mengabarkan Injil kepada siapa gitu ya untuk bisa dibawa ke komunitas ini. Pikirkan tentang itu juga gitu ya teman-teman ya. Kita sama-sama mau hidup kita itu full sepenuh-penuhnya itu tuh untuk melayani Tuhan. Dan didasari dengan fondasi yang tepat yaitu Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk menjalani waktu kita di sepanjang tahun yang baru ini dan waktu-waktu seterusnya. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, biarlah kita benar-benar bisa memakai waktu ini untuk menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang aktif, yang berbagian di dalam membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kiranya Allah Tritunggal boleh menolong kita semua. Mari teman-teman kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan pada hari ini. Kami belajar bahwa kehidupan kami sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus, itu berdasarkan kepada Kristus itu sendiri. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Biarlah kami boleh di dalam hidup kami, di waktu-waktu ke depan kehidupan kami, mulai dari saat ini, kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami enggak mau hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mau ya Tuhan untuk juga boleh membangun orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik di tengah pekerjaan kami, di tengah kuliah kami, maupun di tengah keluarga kami, dan bahkan di tengah komunitas di tempat ini. Tolong setiap kami Tuhan, Roh Kudus yang kiranya juga boleh terus ingatkan kami akan firman ini, dan biarlah Tuhan juga yang boleh memakai kehidupan kami sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.